Saudara-saudaraku, kebanyakan orang percaya bahwa sejarah Jawa dimulai dari kerajaan-kerajaan besar, Mataram, Majapahit, atau Demak. Namun naskah kuno Babat Tanah Jawi menuliskan sesuatu yang jauh lebih purba. Sejarah Jawa dimulai bukan dari tanah, bukan dari darah, tetapi dari cahaya. Dikisahkan, Sang Hyang Wenang, Sang Maha Kuasa, menurunkan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal menurunkan Sang Hyang Nur Cahya. Lalu lahirlah Sang Hyang Nurasa. Dan dari Nurasa terlahirlah Sang Hyang Manik Maya yang kita kenal sebagai Batara Guru. Batara Guru mendirikan Kahyangan Jonggring Salaka, tempat para dewa bertahta. Dari dialah lahir para penguasa langit, para raja bumi, dan leluhur Jawa yang pertama. Apakah ini mitos? Apakah ini hanya dongeng? Tidak, saudara-saudaraku. Ini adalah bahasa rahasia leluhur. Sang Hyang Wenang adalah simbol kesadaran murni, kekuatan yang tidak berwujud. Sang Hyang Tunggal adalah kesatuan mutlak, keadaan di mana tidak ada aku dan kamu. Sang Hyang Nur Cahya adalah cahaya pertama, pancaran kesadaran yang menembus kegelapan. Sang Hyang Nurasa adalah rasa sejati, inti batin, tempat kita bisa merasakan hidup apa adanya. Dan Sang Hyang Manik Maya, Batara Guru, adalah kesadaran yang menjelma ke dunia, menata kehidupan dengan hukum-hukum jagat. Jadi apa maksud leluhur kita menulis ini? Bahwa asal-usul manusia Jawa bukan dari tanah liat semata, tetapi dari cahaya yang turun menjadi rasa, lalu menjelma dalam raga. Disinilah perbedaan tajam antara cara berpikir Jawa dengan cara berpikir materialis. Orang modern berkata, manusia berasal dari tanah, dari sel, dari daging. Tetapi leluhur berkata, manusia berasal dari cahaya, dari nur, dari kesadaran yang turun menitis ke tubuh. Dan inilah mengapa Raja Jawa disebut Titahing Gusti, titisan ilahi. Karena dalam pandangan leluhur, penguasa sejati bukan sekadar raja duniawi, melainkan bayangan dari cahaya yang sama, yang bersumber dari Sang Hyang Wenang. Saudara-saudaraku, kalau kita telusuri lebih dalam, kisah ini sejatinya bukan hanya silsilah para dewa. Ini adalah peta batin manusia. Setiap dari kita menyimpan Wenang, Tunggal, Nur Cahya, Nurasa, dan Manik Maya di dalam diri. Ketika kita diam, menyelam ke dalam sunyi, kita bisa merasakan urut-urutan itu. Dari kekosongan menjadi cahaya, lalu berubah jadi rasa, dan akhirnya menjelma tindakan. Maka bab pertama ini sejatinya bukan tentang dewa-dewa di langit, tetapi tentang kita. Tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Babat ini ingin mengingatkan, jangan terjebak pada tubuh dan nama, karena tubuh hanyalah wadah sementara. Nama hanyalah sebutan yang akan hilang. Yang sejati adalah cahaya itu. Yang abadi adalah rasa itu. Itulah asal mula. Itulah tujuan akhir. Maka jangan heran, sebelum bercerita tentang Adam, tentang raja-raja, atau tentang Majapahit, leluhur kita membuka babat dengan kosmologi cahaya. Karena tanpa memahami cahaya, kita akan tersesat dalam gelapnya sejarah. Saudara-saudaraku, setelah para leluhur menuturkan asal-usul cahaya dari Sang Hyang Wenang, naskah Babat Tanah Jawi bergerak menuju kisah yang lebih dikenal, kisah manusia pertama, Nabi Adam. Dikisahkan, Adam dipayungi oleh Hyang Widi, sang pencipta. Ia dijadikan manusia pertama dan diturunkan dari alam tinggi ke bumi. Tempatnya disebut Tanah Jidah di tepi Laut Arab. Namun Adam tidak sendirian. Hyang Widi memberinya pasangan, seorang putri bernama Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah manusia-manusia pertama, para nabi, para raja, dan semua umat di seluruh penjuru dunia. Tapi, apa sebenarnya makna Adam dalam pandangan leluhur Jawa? Adam bukan sekedar sosok manusia pertama.
Adam adalah simbol roh ilahi yang jatuh ke bumi, kesadaran yang murni namun harus menitis ke dalam tubuh fana. Sementara Hawa adalah simbol jiwa dunia, tubuh, rasa, dan keindahan bumi yang memeluk roh itu. Dari keduanya lahirlah manusia, yaitu kita semua yang separuh cahaya dan separuh tanah. Bayangkanlah saudara-saudaraku, di dalam diri kita selalu ada pergulatan antara roh yang rindu pulang ke asal dan tubuh yang ingin menetap di dunia. Adam adalah panggilan langit, Hawa adalah panggilan bumi, dan manusia terperangkap di tengahnya. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan, bahwa manusia bukan semata daging dan bukan semata jiwa, tetapi pertemuan antara roh ilahi dan rasa duniawi. Leluhur Jawa menuliskan kisah Adam di dalam babat bukan sekadar untuk meniru kitab-kitab samawi. Tidak, tetapi untuk menyatukan dua garis besar sejarah, kosmologi lokal tentang cahaya dan kisah para nabi tentang manusia. Dari Wenang, Tunggal, Nur Cahya, Nurasa, Manikmaya, turunlah garis cahaya. Dari Adam dan Hawa, lahir garis manusia. Keduanya bertemu menjadi leluhur Jawa. Maka jangan heran saudara-saudaraku, raja-raja Jawa dahulu selalu dianggap sebagai pewaris dua garis, garis langit dan garis bumi. Mereka dipercaya sebagai titisan cahaya, sekaligus keturunan Adam. Inilah sebabnya wahyu keprabon selalu menjadi syarat sahnya seorang raja. Karena tanpa restu langit, kekuasaan hanyalah hampa. Karena tanpa cahaya, tubuh hanyalah mayat yang berjalan. Saudara-saudaraku, kisah Adam dalam babat Tanah Jawi bukan sekadar dongeng. Ia adalah cermin kehidupan kita sehari-hari. Adam ada di dalam diri kita. Roh yang selalu gelisah, ingin pulang ke asalnya. Hawa juga ada di dalam diri kita. Tubuh yang ingin hidup, ingin merasa, ingin mencinta, ingin berkuasa. Dan kita hidup di tengah-tengahnya, terombang-ambing di antara cahaya dan tanah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan hanyut bersama tanah, lupa cahaya, atau kita akan menyadari bahwa tanah hanyalah singgah dan cahaya adalah tujuan? Itulah pesan bab 2, bahwa kita semua adalah anak dari Nur Ilahi yang sementara singgah di bumi untuk belajar menemukan jalan pulang. Saudara-saudaraku, kita sudah melihat bagaimana babat Tanah Jawi membuka rahasianya, bahwa manusia Jawa tidak lahir dari dongeng semata, tetapi dari cahaya kosmik Sang Hyang Wenang dan dari darah keturunan Nabi Adam. Inilah penyatuan dua jalan, jalan langit dan jalan bumi, jalan para dewa dan jalan para nabi. Dan di tengah-tengahnya berdirilah manusia, kita semua. Tapi kisah ini baru permulaan. Babat belum berhenti pada Adam dan Hawa. Dari keturunannya lahir nabi-nabi, dari nabi-nabi lahir raja-raja, dan dari raja-raja lahir sejarah besar Tanah Jawa. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya leluhur pertama Jawa setelah Adam? Bagaimana cahaya itu menitis menjadi darah raja, menjadi wahyu keprabon, menjadi kerajaan-kerajaan besar? Jangan kemana-mana, karena pada bab berikutnya kita akan menyingkap silsilah rahasia keturunan Adam yang mengalir ke Tanah Jawa, sampai ke lahirnya Raja-Raja Agung yang namanya masih bergetar di telinga kita sampai hari ini. Ingatlah, kita bukan sekadar anak tanah, kita adalah anak cahaya, dan cahaya itu akan terus kita ikuti dalam bab selanjutnya. Another mother's breaking heart is taking over.